selamat ulang tahun untuk PMK Trinity. Oke, pertanyaan pertama menceritakan pengalaman pelayanan. Pengalaman pelayanan Kak bergabung dalam PMK Trinity dan diberi kepercayaan menjadi badan pengurus itu di tahun 2017 sampai 2019. Di 2 kepengurusan, yang pertama itu yang ketuanya Kak Dewi Rabak, kemudian yang kedua itu Kak Alex Fetiboni. Oke, pengalamannya pasti banyak sekali pengalaman, banyak sekali keseruan. Tentunya bukan hanya hal itu saja, tapi banyak juga masalah yang kita dapat, tantangan banyak, tapi bersyukur karena bisa melayani dengan penyertaannya Tuhan, maka dalam hal-hal sulit pun kita masih tetap bertahan. Shalom teman-teman, perkenalkan Kak nama Indridiana Angelina Rudi. Kak biasa dipanggil dengan nama Angel. Kak adalah salah satu alumni pendidikan kimia Undana angkatan tahun 2014. Kak juga salah satu alumni dari PMK Trinity. Kak sekarang bekerja sebagai salah satu guru misi di WEKAM Amanukan Timur. Kalau ada teman-teman yang asalnya dari SOE atau pernah ke tempat wisata Fatukopa, teman-teman mungkin tahu WEKAM itu di mana. Nah, sekadar itu perkenalan singkat dari Kak Angel. Kak akan lanjut ke poin serinya. Teman-teman, waktu dulu Kak sebagai mahasiswa, Kak melayani sebagai sekretaris selama 2 periode. Periode pertama itu waktu Kak semester 3 dan 4 tahun 2015 sampai 2016. Kemudian periode kedua itu waktu Kak semester 5 dan 6 tahun 2016 sampai 2017. Nah, selain itu pun Kak dipercayakan untuk menjadi PKTB atau biasa kita kenal dengan pemimpin kelompok tumbuh bersama. Oke, bagaimana tantangan yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi waktu itu awalnya itu kita kan masih bisa beribadah di kampus. Nah, tapi karena ada 1 dan 2 hal, jadinya tidak bisa dapat izin untuk ibadah di kampus. Nah, maka itu kita harus ibadahnya di luar, dan itu memang sangat menyulitkan juga ya, harus mencari gedung untuk pakai ibadah, terus harus tetap persiapan juga. Pokoknya banyak hal sih, dan biaya yang dikeluarkan juga lumayan ya untuk sewa gedung dan lainnya. Tapi bersyukur karena semuanya itu bisa dilakukan dengan sukacita. Jadi walaupun ibadahnya di luar kampus, tapi APMK juga bersukacita untuk selalu hadir. Untuk badan pengurus pun juga saling topang satu sama lain, saling menolong satu sama lain, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan Yesus tentunya. Teman-teman, kalau ditanya tantangan-tantangan yang dihadapi ketika Kak melayani, waktu itu ada beberapa tantangan, tapi yang akan Kak sampaikan di sini mungkin 3 atau 4 poin, yaitu poin yang pertama, Kak lebih sibuk dari mahasiswa lain. Jadi karena sebagai mahasiswa di kampus, Kak juga sebagai badan pengurus di PMK, Kak jadinya banyak tugas dan tanggung jawab yang harus Kak kerjakan, sehingga kesannya Kak lebih sibuk dari teman-teman lain. Bahkan untuk waktu santai bersama teman-teman pun itu lebih sedikit atau bahkan kadang tidak ada. Kemudian Kak juga lebih capek dari teman-teman lain karena banyak job yang harus dikerjakan. Yang ketiga itu adalah tantangan yang pernah Kak hadapi di waktu kepengurusannya Kak itu, yaitu Kak keberadaannya PMK, keberadaannya kami itu ditolak di fakultas maupun hampir ke universitas karena beranggapan bahwa kami ingin mengkristenkan universitas negeri seperti itu, sehingga sering beberapa kali Kak bersama ketua itu sering dipanggil di ceramah selama beberapa kali. Kemudian yang berikut adalah tantangan khusus sebagai PKTB adalah ketika pencocokan jadwal yang tidak bersama dengan AKTB, sehingga kita kesannya sudah persiapan tapi sia-sia saja seperti itu karena
waktu itu Kak PKTB semester 3 dan AKTB-nya semester 1 itu, bahkan Kak PKTB semester 5 AKTB-nya semester 3 itu banyak-banyak praktikumnya, banyak-banyak kegiatan lainnya, sehingga dengan jadwal yang padat itu membuat Kak seakan hampir menyerah karena tidak pernah KTB, bahkan 1 bulan pun bisa KTB-nya 1 kali, itu pun sering, bukan mulai bahan. Oke, dan bagaimana bertahan dalam pelayanan tersebut? Untuk bertahan dalam pelayanan tersebut tentunya hanya karena penyertaan Tuhan, hanya karena Tuhan yang beri kekuatan. Dan kalau campur tangan Tuhan tidak ada dalam pelayanan, maka sama saja kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan kan. Dan untuk masanya zamannya Kak itu, kami dalam badan pengurus itu kekeluarganya itu sangat luar biasa, antara badan pengurus dan juga antara kakak pendamping. Jadi itu ada dalam PMK itu, kekeluargaan itu yang membuat kami bertahan begitu. Walaupun dalam hal yang sulit apapun, kami tetap saling mendukung satu sama lain. Untuk Kak sendiri dulu, selain itu dalam keluarga juga Kak sangat-sangat sulit. Maksudnya keluarga juga bukannya tidak mendukung, sih mendukung. Cuman karena Kak yang tidak menjalani pelayanan dengan baik, karena kan pelayanan itu bukan hanya kita bicara tentang ibadah, tentang persekutuan, tapi tentunya kehidupan kita juga pelayanan, keluarga kita juga pelayanan, kita juga pelayanan. Nah, karena kurangnya pelayanan dalam keluarga Kak, maka hal itu yang membuat tantangan bagi Kak. Tapi mengucap syukur karena tadi yang Kak bilang, kekeluargaan dalam badan pengurus itu, sehingga walaupun Kak harus tidak full dalam pelayanan, sangat sering sekali hilang-hilang, tapi kawan-kawan BP dan ketua kami juga pun itu sangat luar biasa mendukung dan tidak mengasingkan Kak, walaupun Kak sangat jarang bergabung. Untuk anggotanya Kak juga sangat luar biasa, seperti itu. Semuanya karena penyertaan Tuhan. Tuhan izinkan ditempatkan dalam badan pengurus, dikelilingi orang-orang yang bertemu bersama dalam Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Sekian dari Kak. Kemudian bagaimana Kak bisa bertahan dengan tantangan-tantangan seperti itu? Tantangan ketika Kak lebih sibuk dan lebih capek yaitu manajemen waktu. Jadi ketika sebelum menjadi DP itu kami diperlengkapi dengan materi-materi, yaitu salah satunya materi manajemen waktu, sehingga Kak coba menerapkan itu ketika Kak menjadi badan pengurus, sehingga manajemen waktu pun itu belum sempat tertolong karena hal-hal yang mendesak tiba-tiba terjadi itu mengacaukan segala perencanaan yang telah kita buat. Tetapi bukan berarti semuanya gagal. Kak tetap komitmen untuk menjalankan setiap perencanaan yang telah dilakukan, walaupun tersendat-sendat dan bertatih-tatih, tapi Kak tetap berusaha untuk menjalankannya sebaik mungkin. Terus ketika ditolak atau keberadaannya kakak-kakak terancam sepertinya, kakak-kakak dan teman-teman menganggap bahwa itu bukan sebuah tanda supaya berhenti melayani Tuhan, tidak. Tapi kakak dan teman-teman tetap semangat, tidak pernah putus asa. Ketika ditolak di bagian ini, kami mencoba mencari alternatif lain, walaupun nanti lebih capek, lebih sulit, tapi kami tetap semangat untuk menjalankannya. Kemudian yang berikut adalah satu yang paling penting adalah Kak Dong tidak pernah terlepas sebagai tim. Jadi sebagai badan pengurus waktu itu kami tidak pernah mengundurkan diri atau menarik diri ketika ada tantangan, baik itu tantangan dalam tim maupun tantangan secara pribadi. Kami tidak pernah menarik diri atau melarikan diri dari pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan yang paling penting di sini supaya kita tetap semangat dalam melayani Tuhan adalah terus memastikan supaya relasi kita dengan Tuhan itu tetap terjaga. Teman-teman yang kita layani adalah Tuhan.
Dan yang Tuhan butuhkan bukan pelayanan kita yang banyak. Yang Tuhan butuhkan adalah diri kita. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan, tetap memastikan bahwa relasi pribadi dengan Tuhan itu tetap berjalan, sehingga kita diberi kekuatan, diberi energi untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Yang perlu Kak bagikan di sini adalah ketika kita diizinkan Tuhan untuk melayani sebagai badan pengurus, sebagai PKPB, percaya saja bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Kak mau sedikit berbagi bahwa ketika Kak berada di tempat kerja yang sekarang ini, yang ditanyakan bukan bidang ilmunya Kak, tapi yang dituntut di sini adalah bagaimana kita berintegritas, bagaimana kita bisa bekerja dengan maksimal di bawah tekanan, bagaimana kita bisa manajemen waktu, kita bisa disiplin, dan itu kita tidak dapat di bangku kuliah. Kita hanya mendapatkan itu ketika kita melayani sebagai badan pengurus. Jadi tetap semangat melayani Tuhan, karena melayani Tuhan adalah salah satu tujuan kita diciptakan untuk di dunia ini. Terakhir dari Kak adalah tetap melayani Tuhan dengan motivasi hati yang benar. Jangan pernah menyerah, jangan hanya sibuk melayani tapi tidak sibuk berrelasi dengan Tuhan, karena yang Tuhan butuhkan adalah diri kita, bukan pelayanan kita saja. Yang terakhir, Kak mengucapkan selamat ulang tahun kepada PMK Trinity, ulang tahunnya yang ke-11. Kak terus berdoa dan berharap semoga PMK Trinity terus menjadi wadah yang tepat, terus menjadi wadah yang membuat generasi-generasi muda bertumbuh, karena masa depan bangsa, masa depan gereja ada dalam tangan pemuda-pemudi. Karena itu tetap semangat, tetap melakukan pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.